Halo anak-anak KBTK Kristen Kalam Kudus. Di semester baru ini kita kembali akan belajar tema karakter kita yang baru. Bulan ini anak-anak akan belajar tentang ketertiban atau orderliness. Apa itu ketertiban? Ketertiban adalah bagaimana kita mengatur diri dan juga lingkungan kita supaya kita boleh melakukan segala sesuatu dengan efisien. Efisien itu artinya lancar. Efisien itu artinya hemat waktu. Efisien itu artinya teratur sesuai dengan apa yang direncanakan. Nah, anak-anak, ketertiban itu berarti bisa digambarkan dengan beberapa sikap ini. Yang pertama, bisa melakukan segala sesuatu dengan teratur. Yang kedua, bisa melakukan segala sesuatu dengan berurutan. Yang ketiga, bisa melakukan sesuatu secara harmonis. Harmonis itu maksudnya serangkaian, ya, tidak kacau atau sendiri-sendiri, tetapi menjadi satu yang selaras, yang serangkai. Ketertiban itu juga bisa berarti taat perintah atau aturan. Dan ketertiban juga berarti bisa bersikap fleksibel. Artinya bisa menyesuaikan dengan keadaan. Tidak menganggap pendapat atau apa yang dia pikirkan adalah yang paling tepat dan paling benar. Hari ini anak-anak akan belajar dari seekor binatang yang hidupnya tertib. Ada yang bisa tebak? Dia tinggalnya, rumahnya di dalam tanah. Dia membuat lubang. Punya ekor, warnanya juga bisa belang-belang. Bisa ada belangnya. Ada yang tahu? Yang pernah nonton film Chipmunk? Iya, chipmunk atau keluarganya tupai atau tupai tanah. Nah, anak-anak, chipmunk ini dia boleh menjadi binatang yang kita bisa belajar tentang ketertiban. Mau dengar ceritanya? Suatu hari di hutan adalah seekor anjing hutan. Dia kelaparan. Dia sedang mencari makanan, mencari mangsa. Tiba-tiba dia mendengar ada yang gerak-gerak di balik rerumputan. Warnanya ada belangnya. Itu pasti tupai. Dia segera cepat berjalan ke sana. Mana kok nggak ada tupainya? Perasaan tadi ada deh. Kok sekarang hilang ya? Kemana ya? Dicari sana, diendus-endus juga nggak ada. Anak-anak, apakah betul tadi ada chipmunk? Iya betul, tapi kok nggak ada lagi? Chipmunknya bisa melarikan diri masuk ke dalam lubang. Dan kenapa dia bisa terlindungi? Karena dia hidup tertib. Dia membuat lubang di dalam tanah. Lubangnya itu tidak terlalu kecil. Pas buat dia. Jadi ketika dia masuk, dia sebelumnya itu sudah membersihkan badannya. Nggak boleh kotor. Jadi ketika dia masuk, tidak ada yang nyangkut, tidak ada kotoran yang membuat binatang lain bisa mencium dia. Terus
Pintarnya lagi, Cipmang ini di dalam tanah dia juga membuat kamar-kamar, ruang-ruang ya. Ada ruang tidur, ada tempat masak ya, dapur, ada ruang merawat anak juga ada. Hebat ya. Dan semuanya bersih, semuanya tertata. Cipmang tidak pernah membiarkan kotoran-kotoran berserakan atau biji-bijian makanannya berserakan. Enggak. Dia bawa semua ke tempatnya. Kalau makanan dibawa kemana? Ke dapur. Kalau dia buang kotoran, dia buang air, dia pasti ke kamar mandi yang dia buat. Dan semuanya bersih. Kenapa? Ketika semuanya bersih, maka binatang lain tidak akan bisa mencium di mana dia berada. Hebat ya? Jadi bagi Cipmang, ketertiban itu adalah masalah hidup dan mati. Anak-anak, kehidupan seekor cipmang ini sebenarnya kehidupan yang berbahaya. Setiap kali dia keluar dari lubangnya, dia itu terancam untuk dimangsa, dimakan binatang lain seperti elang, anjing tanah, atau binatang buas lainnya. Karena itu, pada waktu dia akan keluar dari lubangnya, Cipmang atau tupai tanah ini akan mempersiapkan makanan di mulutnya untuk dibawa. Dia harus mengatur dengan baik supaya dia bisa membawa dengan banyak makanan yang dia perlukan. Dia bisa mengatur di dalam mulutnya, dia bisa membawa 31 biji jagung atau 65 biji bunga matahari atau 135 biji gandum. Wah, hebat ya. Jadi dia harus mengatur dengan baik supaya masuk dan tidak nyembur-nyembur gitu ya. Selama dia jalan keluar dan pada waktu dia lapar, dia ada makanan. Sewaktu-waktu dia bisa dimangsa oleh binatang buas, dia bisa bersembunyi, dia tidak takut karena dia punya makanan. Wow, keren ya. Iya, Miss Lina juga baru belajar nih. Hebat sekali ya Cipmang itu. Nah, anak-anak apa yang bisa kita pelajari? Apakah anak-anak di rumah juga punya kebiasaan untuk hidup tertib? Kalau buat Cipmang, kalau dia nggak hidup tertib, dia bisa cepat mati. Buat kita manusia, kita nggak cepat mati mungkin kalau tidak tertib. Tapi hidup kita jadi tidak teratur, tidak efisien ya, tidak hemat waktu, tidak lancar. Gitu ya. Bayangkan jika kita tinggal, barang-barangnya campur aduk. Sepatu, mainan, buku, wah gimana tuh? Stres ya. Mungkin anak-anak biasa aja, tapi mama papa di rumah. Nah, jadi kita harus belajar, berlatih, ya belajar dari Cipmang. Kita harus tahu mengatur segala sesuatu supaya kita belajar lebih enak. Mau misalnya kerjain tugas, kalau kita tahu tempat buku di mana, tempat pensil di mana, mau mengerjakan tugas bisa dengan cepat, tidak nyari-nyari pusing di mana ya kertasnya, di mana ya bukunya. Ya. Belajar juga apa? Oh, kalau ke toilet harus di-flush, dibersihkan, jangan meninggalkan kotoran. Lihat tuh tadi Cipmang, bersih ya. Padahal binatang kecil loh. Terus apa lagi? Oh, kita tidak makan sembarangan di kamar atau di mana kita mau sambil jalan. No. Kita harus belajar makan pada tempatnya sesuai waktunya. Hidup dengan tertib. Alkitab firman Tuhan juga menulis. Rasul Paulus pernah berkata di dalam surat 1 Korintus 14 ayat 40. Segala sesuatu hendaklah berjalan dengan sopan dan teratur. Jadi firman Tuhan, Alkitab kita juga mau kita anak-anak Tuhan hidup tertib. Bagaimana kita belajar untuk tertib anak-anak di rumah dari masih kecil? Biasakan hidup tertib.
Assignment anak-anak minggu ini adalah Miss Lina sudah bagikan sajak ya. Nanti bersama mama atau papa boleh mengucapkan sajak itu, dikirim nanti di video, terus sajaknya dihias, boleh diwarna, digambar-gambar, boleh, terserah kreasi anak-anak. Miss Lina tunggu ya assignmentnya. Semangat menjadi anak-anak Tuhan yang hidup tertib. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan menciptakan kami untuk hidup di dunia ini, dan Tuhan mau hidup kami teratur, hidup kami juga boleh lebih terarah, lebih efisien. Kami boleh belajar hari ini dari Cipmang, dari firman Tuhan. Tuhan berkati anak-anak-Mu, dari kecil mereka boleh membiasakan diri untuk hidup teratur, menata, melakukan segala sesuatu pada tempatnya dan tidak sembarangan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.